الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Kemarin saya tidak bisa ngisi karena sedikit sakit dan alhamdulillah bisa diganti oleh salah satu teman saya, Al-Ustaz Nur Hadi, yaitu seorang penulis, sudah menulis beberapa buku, salah satunya buku tentang salat subuh supaya tidak telat bagaimana, demikian juga tentang khusyuk di dalam masalah salat, bagaimana supaya bisa khusyuk di dalam salat, dan juga buku-buku yang lain. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita terakhir membahas tentang fikih imam salat, bagaimana menjadi imam sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sekarang kita kembali kepada pembahasan sebelumnya, yaitu tentang kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan di dalam salat. Dan sekarang tema kita adalah akhta'ul musallin ba'das salat. Ini artinya kesalahan-kesalahan orang yang sholat yang biasa dilakukan setelah sholat. Ini juga bisa didengarkan di Radio Suara Front 88,5 FM. Dan marojik untuk masalah ini sebagaimana pembahasan sebelumnya, ya, kitab Al-Qaulul Mubin karya Syekh Masyhur, Kutubus Sittah, kitab Shahihul Jami' Shaghir, dan juga kitab-kitab yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kita mulai saja langsung. Yang pertama, al-khata'ul awal, kesalahan yang pertama adalah al-musafahatu ba'da salatayil asri wa subh. Artinya berjabat tangan setelah salat subuh dan salat asar. Ini dilakukan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Memang ada yang salat subuh dan salat asarnya tidak menjadikan pengkhususan. Jadi semua salat malah. Setiap setelah selesai salat fardu kemudian musafahah, ya, jabat tangan. Tengok kanan, tengok kiri, jabat tangan. Ini lebih salah lagi. Mengkhususkan subuh dan asar ini salah, semua salat juga salah. Karena tidak ada dasarnya dari Nabi SAW. Para ulama mengatakan bahwasanya tidak ada satupun riwayat, meskipun yang dhaif, yang datang dari Nabi SAW yang mengajarkan acara seperti ini. Demikian juga dari sahabat-sahabat Nabi SAW nggak ada satupun riwayat, meskipun riwayatnya dhaif. Nah, berarti perbuatan ini adalah termasuk perbuatan yang la aslalahu, yang tidak ada asalnya sama sekali, nggak ada dasarnya sama sekali. Nah, kenapa orang melakukan seperti itu? Para ulama mengatakan itu adalah at-ta'awud, karena sudah merupakan adat saja. Setelah merupakan adat, maka akhirnya diwarisi turun-temurun sehingga orang meninggalkannya kesulitan. Bahkan kalau dilarang mengatakan, kenapa engkau melarang kebaikan? Jabat tangan kan baik. Kita katakan jabat tangan memang baik, akan tapi harus disesuaikan dengan sunnah Nabi SAW. Karena kalau tidak disesuaikan dengan sunnah Nabi, maka itu menjadi perbuatan bid'ah. Tapi kita lihat para ulama-ulama kita, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Maliki, semuanya sepakat bahwasanya jabat tangan setelah salat itu hukumnya makruh. Tidak sampai kepada haram menurut mereka, tapi makruh. Nah, tapi saya kira cukup bagi kita untuk meninggalkannya meskipun tidak sampai kepada haram, ya. Karena perbuatan yang makruh itu adalah termasuk perbuatan yang tidak baik. Sebagian ulama, yaitu Asy-Syaikh Al-Izz Ibnu Abdissalam, bahkan mengatakan ini termasuk perkara yang bid'ah. Nah, kalau bid'ah ini tidak makruh lagi, tapi haram hukumnya. Karena bid'ah adalah kesesatan dan kesesatan itu adalah haram hukumnya. Sebagaimana bid'ahnya orang-orang Syiah itu haram, orang-orang Mu'tazilah haram, orang-orang Khawarij itu juga semua adalah bid'ah-bid'ah yang haram. Nah, demikian juga ini termasuk perkara bid'ah sehingga haram dilakukan. Illa liqadim, kata beliau, kecuali bagi orang yang datang. Jadi orang yang datang ke sebuah masjid kemudian ingin ketemu dengan temannya. Setelah selesai salam, ya, setelah selesai salat, nah kemudian ternyata temannya yang akan dia temui itu berada di sampingnya. Nah, salaman enggak ada masalah. Karena salamnya ini niatnya bukan salam setelah sholat, tapi niatnya karena apa? Karena ketemu dengan teman. Dan salam ketika ketemu dengan teman ini adalah sesuatu yang sunnah Nabi SAW. Tapi kebiasaan yang dilakukan di Indonesia maupun di
luar Indonesia itu biasanya adalah meniatkannya itu karena setelah selesai salam. Ada teman saya yang agak nakal, ketika diajak jabat tangan setelah selesai salam maka dia nggak mau, diem aja. Ketika dijawil sama orang yang di sampingnya, maka akhirnya dia mut ini, jarinya ini apa? Dimasukkan dalam mulutnya. Setelah ada ludahnya ini, dia jabatan sangat salaman juga. Ini juga salah juga. Ya. Jadi mengingkari kesalahan dengan kesalahan. Semestinya bukan seperti itu, tapi disampaikan ya, secara baik, Pak, nggak usah jabat tangan, ya, karena nggak ada sunnahnya. Kalau memang dia memaksa, karena memang tidak bisa memahami apa yang kita jelaskan, ya sudah, kita jabat tangan nggak ada masalah daripada perang. Ya. Maka jabat tangan karena terpaksa. Tapi insya Allah kalau orang masih bisa terbuka pikirannya, ya kita jelaskan insya Allah bisa menerima. Nah, mohon maaf, kadang-kadang yang kurang bisa menerima itu yang sudah tua usianya, ya, sehingga disampaikan sesuatu yang baru kurang bisa menerima. Ya. Tapi ada juga orang-orang tua yang masih bisa terbuka pemikirannya. Iya. Baik. Salaman dulu. Sebaiknya tidak usah dilakukan sebelum sholat, karena memang tidak ada riwayat juga bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid kemudian salaman. Mungkin orang mengatakan, ini kan salaman karena ketemu. Iya, memang salaman karena ketemu. Tapi kan Nabi bukan seperti itu caranya. Ketemu itu maksudnya misalnya ketemu di jalan, ketemu di pasar. Tapi kalau masuk masjid, nah kemudian Nabi salaman satu persatu, nggak pernah ada riwayatnya. Yang benar adalah Nabi itu kalau masuk masjid, kalau misalnya khutbah Jumat, ya langsung naik ke mimbar. Baik. Kalau ada orang yang sudah menjulurkan tangannya kepada kita, kalau kita bisa jelaskan pada saat itu dijelaskan. Tapi biasanya tidak bisa Pak ya, karena waktunya sangat sempit ya. Nah, maka jabat tangan nggak ada masalah. Tapi setelah selesai, dia wirid, selesai salam, nah kita dekati. Kita sampaikan setelah itu. Itu lebih baik insyaAllah ta'ala. Daripada kita jelaskan secara langsung. Karena kadang-kadang orang kalau secara langsung begitu kurang bisa menerima. Ya, ini waktunya kurang pas tampaknya. Dan kemudian Syekh Al-Luqnawi, seorang ulama dari India, beliau mengatakan bahkan bahwasanya jabat tangan setelah selesai salam itu termasuk sunnahnya orang-orang Syiah. Jadi orang Indonesia banyak yang melakukan sunnahnya orang Syiah tanpa merasa atau tanpa tahu bahwasanya itu adalah perkaranya atau sunnahnya orang-orang Syiah. Nah, kita harus hindari seperti ini. Syekh Al-Luqnawi juga mengatakan bahwasanya jabat tangan itu hanya tiada lain disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada awal pertemuan saja. Kalau kita ketemu dengan teman kita, ya jabat tangan. Maka zahirnya menurut beliau kalau kita pisah nggak jabat tangan. Jabat tangan itu hanya ketika ketemu saja. Ketika berpisah nggak jabat tangan lagi. Tapi memang sebagian ulama berpendapat bahwasanya jabat tangan itu disunnahkan ketika ketemu dan juga ketika berpisah. Saya bertamu kepada rumah seseorang misalnya. Nah, selesai bertamu, saya pamit, itu assalamualaikum sambil jabat tangan. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Syekh Albani termasuk yang mengatakannya. Tapi kalau menurut Al-Luqnawi, innamal musafah inda awwalil mulaqah. Jabat tangan itu hanya pada saat ketemu saja. Nggak ketemu berarti nggak ada jabat tangan. Ya. Pisah nggak ada jabat tangan. Adanya salam saja. Assalamualaikum, tanpa jabat tangan sudah langsung keluar rumah. Baik, ini termasuk perkara yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Nah, berarti kesimpulannya, jabat tangan setelah selesai sholat, baik itu semua sholat atau asar dan subuh, ini semua ulama sudah sepakat la aslalaha, tidak ada asalnya, tidak ada dasarnya, hanya mereka berselisih pendapat apakah hukumnya itu makruh ataukah boleh. Bahkan ada yang mengatakan tidak hanya makruh tapi adalah bid'ah sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Nah, perkara-perkara yang para ulama berselisih pendapat apakah hukumnya ini makruh ataukah hukumnya mubah, maka para ulama memberikan fatwa sebaiknya itu adalah ditinggalkan. Karena apa? Perselisihannya adalah apakah boleh ataukah makruh. Nah, maka sebaiknya apa? Ditinggalkan. Karena kalau kita melakukan itu paling banter boleh saja, nggak ada pahalanya. Tapi kalau makruh, nah makruh ini berarti kita meninggalkan sesuatu yang dibenci di dalam Islam ini. Maka sebaiknya tidak usah apa? Dilakukan saja. Dan kesalahan yang kedua, jawabus salam ba'da shalah indal liqa' bi taqabbalallah. Nah, ini tampaknya tidak ada di Indonesia karena saya belum mendapatkan seperti ini ya. Tapi mungkin juga ada. Tapi kalau di Arab ada adat seperti ini. Menjawab salam setelah sholat bukan dengan wa'alaikumussalam tapi dengan taqabbalallah.
Jadi misalnya setelah selesai salam kan, selesai sholat, kemudian wirid selesai, kemudian keluar dari masjid. Nah, di luar masjid ketemu dengan temannya, maka assalamualaikum, jawabannya taqabbalallah. Nah, itu ada di Arab sana, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh masyhur di dalam kitab beliau. Tapi kalau di Indonesia saya belum pernah mendapatkannya. Ini jelas kesalahan karena bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah mengatakan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini surat An-Nisa ayat yang ke-86. Wa idza, dan apabila huyyitum, kalian itu diberi penghormatan bi tahiyyah, dengan sebuah penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah dengan penghormatan yang lebih baik, aw rudduha, atau dikembalikan. Jadi kalau ucapannya itu assalamualaikum, maka dikembalikan waalaikumsalam. Assalamualaikum dijawab taqabbalallah. Ini enggak pas ya. Bukan mengembalikan namanya. Dan itu bukan menjawab dengan yang lebih baik. Yang lebih baik itu assalamualaikum dijawab waalaikumsalam warahmatullah, atau tambah lagi wabarakatuh, atau tambah lagi wa maghfiratuh. Ya. Boleh ada 3 tambahan, warahmatullah, wabarakatuh, dan wa maghfiratuh. Tapi wa maghfiratuh ini tidak ada untuk orang yang memulai salam, adanya hanya untuk orang yang menjawab salam saja. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari di dalam At-Tarikhul Kabir. Kesalahan yang ketiga, at-tasbih ar-rutini bila tadabbur. Berwirid setelah sholat hanya merupakan rutinitas tanpa mentadabburi artinya. Jadi sekedar kebiasaan saja, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Biasanya orang yang rutinitas ini karena dia terlalu banyak di dalam membaca tasbihnya. Mungkin dia memilih yang riwayat yang 33, karena 33 cukup banyak ya. Maka dicepatkan subhanallah, 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 tanpa memperhatikan apa maknanya. Nah, lebih baik orang itu tasbihnya sedikit, akan tapi tadabbur, daripada tasbihnya banyak, akan tapi tanpa tadabbur. Maka di dalam riwayat kan ada bermacam-macam. Ada riwayat yang mengatakan Nabi itu tasbihnya setelah salat hanya 10 kali 10 kali. Tasbih, takbir, tahmid, semuanya 10. Ada riwayat yang mengatakan 11 kali. Dan 10 dan 11 ini menurut Ibnu Taimiyah bisa diamalkan. Berarti sahih hadisnya. Tapi yang saya temukan, yang sahih itu baru yang 10. Kalau yang 11 kali itu saya belum menemukan yang sahih. Ada juga yang 25, ada yang 33, boleh 33 ya, tapi dengan tadabbur. Kalau tidak bisa tadabbur, lebih baik mengambil yang ringan saja, ya, yang 10 kali saja. Dan itu yang biasanya saya lakukan. Saya memilih yang 10 kali karena hadisnya sahih, dan itu lebih meringankan karena ada pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, termasuk kebiasaan para santri itu setelah sholat itu kemudian membaca 1 juz Al-Quran ya, di pesantren. Maka kalau wiridnya terlalu panjang nanti membaca Al-Qurannya bisa terkurangi. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwirid bermacam-macam setelah sholat. Ada yang 10 kali, ada yang 11 kali, ada yang 25, ada yang 33. Ini ada 2 faedahnya. Faedah pertama adalah supaya orang itu bisa berganti-ganti wiridnya. Kadang 10, kadang 11. Nah, kalau berganti-ganti seperti ini, tujuannya apa? Supaya dia bisa khusyuk dan tadabbur di dalam wiridnya. Tapi kalau sudah rutin 33 terus, nah kadang-kadang karena rutinnya ini akhirnya tanpa tadabbur, sekedar keluar saja dari mulutnya tanpa ada perasaan untuk tadabbur. Dan kemudian faedah yang kedua adalah supaya orang itu bisa melakukan yang lebih tepat untuk kondisinya. Mungkin kondisinya pas longgar, maka dia lebih tepat ngambil yang 33. Mungkin pas kondisinya lagi mendesak, nah, sehingga wiridnya 10 kali saja. Karena kalau orang harus 33 padahal kondisinya mendesak, maka dia akan kesulitan. Nah, itulah fungsi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang berwirid 10, kadang-kadang lebih dari itu. Al-khata'ur rabi', kesalahan yang keempat, ad-du'a mubasyaratan ba'da salam. Langsung berdoa setelah salam. Nah, ini juga salah. Yang benar adalah setelah salam itu kita berwirid sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Astaghfirullah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sudah, setelah itu bebas ya. Mau doa atau mau yang lainnya, mau berzikir dulu astaghfirullah, subhanallah, dan yang lain-lainnya tadi yang 33 tadi, nah baru kemudian doa setelah itu. Adapun langsung berdoa ini tidak tepat ya. Karena doa itu mestinya diletakkan pada waktu kita sholat sebelum salam. Karena sebelum salam kalau kita berdoa ini termasuk waktu yang mustajab. Sebagaimana sujud itu adalah termasuk waktu yang mustajab untuk doa kita, maka sebelum salam itu juga termasuk waktu yang mustajab untuk doa kita. Maka tidak tepat kalau setelah salam baru berdoa. Ya. Mestinya doanya sebelum salam. Nah, kalau setelah wirid kemudian doa lagi, tidak ada masalah, silakan. Oke, monggo.
Kalau doa setelah salam maka tidak harus Arab. Tapi kalau doa di dalam salat maka para ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan harus Arab, ada yang mengatakan tidak harus Arab. Tapi lebih baik supaya kehati-hatian ya, ihtiyat, kita hendaklah mengambil yang berbahasa Arab saja. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya berdoa setelah selesai salam langsung itu tidak tepat ya, karena tadi ya, doa itu mestinya sebelum salam. Adapun doa Mu'adz bin Jabal yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah salat, maka itu maksudnya adalah dibaca setelah wiridnya selesai. Yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi, wahai Mu'adz, setelah salat maka kamu jangan lupa untuk membaca doa ini. Yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Minta 3 perkara ini. Minta supaya bisa berzikir kepada Allah, bisa ibadah secara bagus, supaya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan oleh Nabi kepada Mu'adz setelah Nabi mengatakan, "Ya Mu'adz, demi Allah saya cinta kepada kamu. Demi Allah saya cinta kepada kamu. Demi Allah saya cinta kepada kamu." Kemudian diberi wasiat oleh Nabi, "Jangan lupa setelah salat kamu baca doa ini." Ya, tapi maksudnya adalah salat fardu. Nah, apa dalilnya bahwasanya doanya Mu'adz bin Jabal ini dibaca setelah selesai wirid? Dalilnya adalah doa yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah selesai salam itu menghadap ke arah Ka'bah dulu, kemudian berwirid dulu. Nah, setelah selesai berwirid kemudian menghadap ke arah makmum. Nah, pada saat menghadap ke arah makmum ini beliau membaca doa, Rabbikini adzabak yauma tab'atu ibadak. Ya Allah, jagalah saya dari siksamu pada hari kamu akan membangkitkan hamba-hambamu nanti. Nah, berarti ini doa ini tidak dibaca langsung setelah salam, tapi wirid dulu. Wiridnya selesai baru kemudian membaca doa. Al-Khata'ul Khamis, ya. Kalau doanya Mu'adz dibaca setelah selesai sholat sunnah, maka tidak ada masalah, tapi jangan meyakininya sebagai sunnah Nabi. Karena yang dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi adalah setelah selesai sholat fardu, bukan setelah selesai sholat sunnah. Mahfum ya? Baik, kita lihat hadisnya. La tada'anna, ini perkataan Nabi kepada Mu'adz. Wahai Mu'adz, janganlah engkau meninggalkan duburi kulli salat, setiap selesai salat. Memang di sini tidak ada kata-kata apakah salat fardu ataukah salat sunnah. Akan tapi syarahnya para ulama terhadap hadis ini adalah salat fardu. Nah, kita manut saja kepada para ulama. Bisa jadi para ulama menjelaskan salat di sini adalah salat fardu karena riwayat-riwayat yang lain. Ya, bisa jadi. Karena kita akan membaca hadis baru ini saja. Padahal ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Hibban, Hakim. Nah, kita harus lihat satu persatu dalam 5 kitab ini. Apakah lafalnya semuanya sama? Bisa jadi ada apa? Tambahan lafal. Mungkin sholatin mafrudah. Misalnya gitu. Ya. Tapi yang jelas para ulama menjelaskan hadis ini adalah sholat fardu. Tapi sekali lagi, kalau dibaca setelah selesai sholat sunnah, tidak ada masalah. Jangan meyakini ini sebagai sunnah. Dari kesalahan yang kelima, raf'ul yadaini ba'dal faridah. Angkat tangan pada saat doa setelah selesai sholat fardu. Ya, di sini tertulis selesai sholat, tapi ini maksudnya ditambahi selesai sholat fardu. Tapi saya harus jujur, memang ini termasuk perkara yang mukhtalaf. Mukhtalaf itu diperselisihkan para ulama. Memang ada juga yang mengatakan setelah selesai sholat fardu, doa angkat tangan juga nggak ada masalah. Tapi untuk kehati-hatian sebaiknya kita tidak usah angkat tangan. Kenapa? Syekh Ibnul Bas mengatakan lam yasihha 'anin nabi walas sahabah. Enggak ada satupun hadis sahih bahwasanya Nabi angkat tangan setelah selesai salat fardu, bahkan juga sahabat enggak ada satupun hadis sahih yang menjelaskan hal itu. Padahal para ulama mengatakan setelah selesai salat fardu, ini kan semua orang kan tahu. Sehingga Nabi itu kalau melakukan apa, itu pasti dilihat oleh banyak orang. Nah, kalau memang seperti itu kondisinya, maka pasti ada satu riwayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi itu melakukan hal ini. Ternyata nggak ada satupun riwayat. Nah, tidak adanya satu riwayat ini, padahal itu adalah kondisi yang dilihat oleh banyak orang, ini menunjukkan bahwa Nabi tidak melakukannya. Mahfum nggih? Karena orang kadang-kadang bingung, ya, kenapa nggak boleh? Kan mengangkat tangan itu kan menyebabkan doa kita lebih mustajab. Iya, betul. Akan tapi karena kondisi setelah salat ini adalah kondisi yang dilihat oleh semua sahabat Nabi, ternyata nggak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi angkat tangan, maka kita tidak usah angkat tangan. Karena ini adalah merupakan isyarat bahwasanya memang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Fauzan mengatakan bahwasanya doa setelah sholat ini kalau dengan mengangkat tangan setelah sholat fardu maka ini bid'ah.
tidak ada dasarnya. Tapi kalau setelah selesai sholat sunnah, maka la ba'sa, tidak apa-apa. Nah, kenapa kalau setelah selesai sholat sunnah tidak apa-apa? Karena setelah selesai sholat sunnah, ini bukan merupakan kondisi yang semua orang mengetahui dari Nabi SAW. Karena Nabi itu kan sholat sunnahnya kan di rumah. Ya. Maka dikembalikan kepada hukum asal. Hukum asal bahwasanya orang berdoa dengan mengangkat tangan itu baik. Tapi kalau itu adalah kondisi-kondisi yang dilihat oleh banyak orang, sementara nggak ada riwayat dari Nabi, maka jangan dilakukan. Misalnya, makan. Nabi makan membaca bismillah. Tidak membaca doa yang lainnya. Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu nggak ada. Apalagi mengangkat tangan. Ya. Harus ada riwayat bahwasanya Nabi itu sebelum makan, angkat tangan. Karena Nabi itu sering makan bersama para sahabatnya. Berarti ini kondisi yang diketahui oleh banyak sahabat. Tapi nggak ada satupun riwayat bahwasanya Nabi itu angkat tangan untuk berdoa sebelum makan. Maka nggak usah mengangkat tangan sebelum makan. Apalagi membaca doa yang dhaif riwayatnya, yang tadi saya bacakan tadi. Okay. Iya. Nah, itu ada alasannya orang-orang yang mengatakan boleh angkat tangan setelah sholat fardu. Alasannya itu tadi. Yaitu apa? Angkat tangan kan baik. Angkat tangan kan ada dasarnya. Iya, ada dasarnya. Menyebabkan doa kita mustajab. Iya. Nah, sehingga berdasarkan keumuman hadis itu boleh dong diamalkan kapan saja waktunya. Ini dasar mereka. Tapi setelah kita melihat dasarnya orang yang melarang itu ternyata lebih bagus ya. Yaitu mengatakan tadi, pada sholat itu kondisi yang semua sahabat mengetahui. Kok nggak ada riwayat gitu ya. Bahwasanya Nabi angkat tangan, nah, maka berarti isyarat tidak angkat tangan. Wallahu a'lam bishawab. Maka saya sampaikan di sini bahwa ini perkara mukhtalaf. Maksud saya adalah kita sebaiknya tidak usah melakukan. Tapi kalau ada orang melakukan, jangan diingkari secara keras. Ya. Kita sampaikan saja pendapat ulama yang lain. Tapi kalau dia masih nekat angkat tangan, nggak ada masalah. Silahkan, monggo. Ya, karena ada sebagian ulama juga berpendapat seperti itu. Yang saya ingat Imam Nawawi itu termasuk yang membolehkannya. Ya, karena memang dalam mazhab Syafi'i yang saya paham itu adalah diperbolehkan mengangkat tangan setelah salat fardu. Nah, tapi lebih hati-hati supaya tidak usah mengangkat tangan saja. Kesalahan yang keenam, aqdut tasbih bil yusra awil yadain awil musabbihah. Bertasbih dengan tangan kiri atau dengan dua tangan kita atau dengan menggunakan biji tasbih yang diputar itu. Nah, ini semuanya termasuk kesalahan meskipun tidak sampai kepada haram. Kenapa termasuk kesalahan? Karena ini termasuk khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Yang lebih utama itu dengan tangan kanan kita saja, tidak dengan dua tangan, tidak dengan tangan kiri, tidak dengan apa? Biji tasbih. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda kepada para wanita, "Alaikunna bit tasbih wat tahlil wat taqdis." Hendaklah kalian itu senantiasa melakukan tasbih, tahlil dan takdis. Wa'qidna bil anamil, dan hitunglah secara akad dengan jari-jari kalian. Jadi tasbihnya itu lebih utama dengan jari-jari, tidak dengan biji tasbih. Kenapa lebih utama dengan tangan kita? Fa innahunna mas'ulat, karena tangan-tangan kita, jari-jari kita ini akan ditanya oleh Allah. Mustantaqat, akan bisa bicara. Nanti akan ditanya oleh Allah, tanganmu digunakan oleh pemilik tanganmu untuk apa? Tangan ini digunakan oleh manusia untuk apa? Akan ditanya oleh Allah dan akan menjawab. Nah, di dalam riwayat yang lain itu disebutkan bil yumna, yaitu dengan tangan kanan. Dan riwayatnya itu juga sahih. Sehingga menunjukkan bahwasanya yang lebih baik kita kalau bertasbih itu dengan tangan kanan saja, tidak usah dengan tangan kiri kita. Dan di sini Nabi mengatakan i'qidna, hitunglah dengan akad. Dan dulu sudah saya jelaskan akad itu menghitung begini. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan gitu. Meskipun boleh astagfirullah, 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 enggak ada masalah, tapi disebutkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ini kan jumlahnya sedikit, nanti cepat lupa. Nah, kalau cepat lupa, maka kita meminta bantuan dengan ini enggak ada masalah ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai 10 kali. Nah, kemudian kita hitung 1 kali ini. Ya. Tapi ini kan tidak tasbih, ini kan cuma mengingat-ingat apa? Tangan kanan kita tadi, ya. Maka enggak ada masalah ini. Iya. Maksudnya? Yang jelas al-aqad itu maksudnya adalah menghitung dengan apa ini? Dengan 1 jari, bukan separuh jari atau sepertiga jari ya. Maksudnya itu. Ya. Maka ini untuk mempermudah enggak ada masalah insyaallah ya. Karena kan kalau kita harus begini kan 5 saja ya.
maka dibuka, nah, kemudian ditutup lagi, insyaallah nggak ada masalah. Baik. Adapun masalah biji tasbih, ini Syekh Ibnu Baz mengatakan karihaha ba'dul ulama. Sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya memakai biji tasbih. Kenapa makruh? Karena tidak ada hadis yang sahih. Ada hadis memang di dalam Sunan Tirmidzi, tapi hadisnya dhaif. Nah, karena dhaif tidak usah diamalkan. Bahkan ada sebagian ulama yang keras mengatakan ini perkara bid'ah, ini warisan orang-orang Hindu. Nah, kalau benar itu adalah warisan orang Hindu, maka ini termasuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang Hindu. Tidak boleh. Di dalam Islam tidak ada dasarnya sama sekali. Dan yang mengatakan seperti ini adalah Syekh Bakar Abu Zaid, yang beliau menulis buku khusus tentang masalah hukum bertasbih dengan biji tasbih. Nah, kesimpulannya beliau mengatakan ini warisan orang-orang Hindu, ini hukumnya bid'ah. Bid'ah itu berarti apa? Haram. Ya, tidak hanya makruh saja. Tapi sebagian ulama mengatakan makruh, dan sebagian lagi mengatakan la ba'sa, tidak apa-apa. Seperti Syekh Fauzan juga mengatakan tidak ada masalah. Tapi sebaiknya kita menghindarinya karena diperselisihkan oleh para ulama. Dan Syekh Albani memberikan sebuah penjelasan yang baik. Beliau mengatakan, seandainya biji tasbih itu tidak memiliki kesalahan kecuali hanya satu, itu sudah cukup bagi kita untuk meninggalkannya. Kesalahannya apa? Kesalahannya adalah menyebabkan kita meninggalkan hadis Nabi. Hadis Nabi menyuruh kita menghitung dengan jari. Nah, kalau kita memakai biji tasbih, berarti kita meninggalkan hadis itu. Nah, ini adalah satu kesalahan bagi biji tasbih. Itu sudah cukup untuk kita meninggalkan biji tasbih ini. Kesalahan yang ketujuh, al-khata'us sabi' waslun nawafil bil maktubah. Menyambung salat sunnah dengan salat fardu secara langsung. Jadi salat fardu sudah selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung bangkit, ini salah. Yang benar adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, idza shalla ahadukumul jum'ah, apabila seseorang itu setelah selesai salat Jum'ah, fala yusalli ba'daha syai'an, maka jangan langsung salat setelahnya, hatta yatakallam, sampai dia bicara, atau yakhruj, atau dia keluar. Nah, kata-kata yatakallam, bicara, ini boleh bicara dengan temannya, boleh juga bicara maksudnya wirid, ya, subhanallah, ini sudah bicara. Au yakhruj, atau dia keluar, dan keluar ini maksudnya boleh keluar dari tempatnya, artinya bergeser, maju atau mundur, atau ke kanan atau ke kiri, atau keluar maksudnya keluar dari masjid kemudian ke rumah kita, salat di rumah kita. Dan para ulama mengatakan bahwasanya lebih baik bahwasanya kita itu berpindah atau bergeser atau keluar daripada kita hanya bicara saja. Memang boleh bicara, boleh berpindah, ya, tapi lebih utama bicara, lebih utama berpindah, dan berpindahnya itu lebih utama kalau kita berpindah ke rumah kita masing-masing. Nah, dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini menjelaskan tentang bagaimana kita keluar dari tempat sholat kita. Ayo jizu ahadakum, apakah seseorang dari kalian itu tidak bisa ayyataqaddam, untuk maju sedikit, aw yata'akhir, atau mundur sedikit, aw an yamini, atau bergeser ke arah kanannya, aw an shimali, atau bergeser ke arah kirinya, fi sholati, di dalam salat. Maksudnya ketika dia sudah selesai salat fardu, kalau dia itu mau melaksanakan salat sunnah, maka maju, mundur, atau bergeser kanan atau kiri. Dan ini saya lihat di ikhwan-ikhwan kita di jamaah tabligh itu mengamalkan sunnah ini dan menghidupkan sunnah ini. Setelah selesai wirid, nah kemudian mereka bangkit semuanya salat sunnah rame-rame, tapi sendiri-sendiri, ya. Nah, itu bergeser, pindah tempat antara satu orang dengan orang yang lain. Ini adalah termasuk mengamalkan sunnah ini, insyaallah taala, diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan hadis ini derajatnya sahih. Tayyib. Adapun faedah kenapa kita itu disunahkan untuk berpindah tempat, itu faedahnya ada dua. Pertama, supaya banyak tempat yang menjadi saksi bagi kita bahwasanya tempat itu sudah kita gunakan untuk salat. Kita salat di rumah, kita salat di masjid, kita salat di tempat yang ini, kemudian bergeser di tempat ini. Ini semua tempat yang sudah pernah kita salati akan menjadi saksi bagi kita. Kemudian fungsi yang kedua adalah supaya terbedakan antara salat fardu dengan salat sunnah. Karena kadang-kadang ada orang bodoh, misalnya baru saja masuk Islam, ya, dia masuk ke masjid, kemudian melihat kita setelah salat subuh, kita bangkit lagi, salat 2 rakaat. Nah, orang bodoh akan mengatakan, oh berarti salat subuh itu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Ini kalau ada orang bodoh. Nah, sehingga supaya terbedakan antara salat sunnah dengan salat fardu kita, maka harus dipisahkan. Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya tanpa adanya pemisah antara salat fardu dengan salat sunnah, itu menyebabkan kehancuran orang-orang sebelum kita, umat-umat terdahulu. Nah, supaya kita tidak hancur sebagaimana orang-orang zaman dulu, maka kita harus memisahkan antara dua salat tersebut.
Khata' tsamin, kesalahan yang ke-8, sajdah ba'da shalah min ghairi sahwin. Sujud setelah salat padahal bukan sujud sahwi. Yang biasanya kadang-kadang orang mengatakannya adalah sujud syukur. Saya sudah salat, maka alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, saya bersujud. Ini salah. Salahnya dari dua sisi. Sisi yang pertama, Nabi tidak pernah melakukan, berarti salah. Sisi yang kedua, sujud syukur itu disunahkan untuk nikmat yang mutajaddidah, nikmat yang baru datangnya itu. Tapi kalau nikmatnya yang mustamirrah, yang berkelanjutan terus, itu tidak disujud syukuri. Misalnya, kita bernafas. Ini kan berkelanjutan, Pak ya. Maka tidak disujud syukuri. Karena kalau sujud syukur terus, kapan kita bekerja? Ya. Bernafas satu kali sujud syukur. Nafas lagi, sujud syukur lagi. Salat ini juga sunnah nikmat yang berkelanjutan. Karena satu hari diulang 5 kali. Itu minimalnya. Ya. Kemudian besoknya lagi diulangi lagi. Ini berarti mustamirrah. Tapi kalau nikmat yang baru, misalnya orang kelahiran anak, nah ini adalah nikmat yang baru. 1 tahun nggak punya anak, kemudian punya anak, nikmat yang baru. Ya. Orang cari kontrakan nggak dapat, akhirnya dapat, nikmat yang baru. Nah ini sujud syukur nggak ada masalah. Maka para ulama mengatakan termasuk mustahab, termasuk sunnah, kalau seseorang itu punya anak, kelahiran anak, kemudian dia bersujud syukur. Mungkin ini perlu kita amalkan. Mungkin tidak banyak orang yang mengamalkannya, karena ada dasarnya yang sahih bahwasanya sujud syukur itu adalah sunnah, maka insya Allah kita terapkan kalau kita memiliki anak ya. Kita niatkan ya. Kalau sujud syukur itu doanya bebas, yang penting adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka membaca alhamdulillah enggak ada masalah, atau membaca sebagaimana sujud di dalam salat kita ya. Subhana rabbiyal a'la, enggak ada masalah. Memuji Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat kepada kita. Kenapa bebas? Karena tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi yang menetapkan bacanya harus ini, enggak ada. Ya, maka dikembalikan kepada hukum asal, yaitu bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hukum asal yaitu kita sujud bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam kitab Tatimah dikatakan bahwasanya sujud setelah selesai salat tanpa ada lupa atau bukan sujud sahwi itulah aslalah, enggak ada dasarnya. Tidak ada riwayatnya dari Nabi, tidak ada riwayatnya dari sahabat Nabi. Pertanyaan, kenapa ada orang melakukan? Jawabnya adalah karena orang-orang sufi. Mereka mengatakan yustahabbu likulli musallin jabrun lis-sahwil qalbi. Ini adalah dikiaskan dengan sujud sahwi. Kalau sujud sahwi itu adalah karena lupa. Nah, dalam salat kita itu hati kita juga sering lupa ya. Khusyuk kemudian tidak khusyuk. Ini adalah lupa dalam hati. Nah, karena lupa dalam hati, maka disunahkan juga sujud untuk sahwi. Sahwinya sahwi hati ya. Itu enggak ada dasarnya. Ini hanya perkataan orang-orang sufi saja. Nah, perkataan orang sufi ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Karena para ulama-ulama kita mengingkarinya. Salah satu ulama yang mengingkari adalah Imamul Haramain, Abul Ma'ali, mengingkari hal itu. Imam Al-Ghazali mengingkari hal itu. Dan juga ulama-ulama yang lainnya, semuanya mengingkari perbuatan itu karena enggak ada dasarnya dari Nabi SAW. Alhamdulillah kalau di masjid ini saya belum pernah menemukan. Ya. Tapi di masjid-masjid yang lain, kadang-kadang saya menemukan orang seperti itu. Ini adalah kesalahan. Al-khata'ut tasi', kesalahan yang ke-9, al-jahru bidzikri jama'atan, berzikir secara berjamaah dengan suara keras atau dengan suara bersama-sama. Ya, yang satu imamnya membaca, kemudian yang lainnya mengaminkan, itu juga tidak ada dasarnya. Mungkin ada yang bertanya, bukankah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Bukhari bahwasanya para sahabat itu menjaharkan zikirnya, sehingga diketahui salat Nabi sudah selesai kalau zikir sahabat yang suara keras itu didengar dari shaf yang paling belakang. Maka jawabannya adalah 2. Pertama, Imam Syafi'i mengatakan zikir yang dibaca oleh para sahabat Nabi secara berjamaah itu maksudnya adalah di awal-awal Islam. Nabi memberikan pengajaran. Maka Imam Syatibi mengatakan bahwasanya la yadhharuha linnas illa fi mawatin ta'lim. Zikir secara keras ini boleh, tapi hanya dalam kondisi untuk memberikan pengajaran saja. Tapi kalau orang sudah pada paham bahwasanya setelah salat itu jangan langsung loyor, tapi berzikir dulu, maka enggak usah diajari lagi. Ya sudah, berzikir sendiri-sendiri. Maka Imam Malik mengatakan itu termasuk perkara muhdats atau perkara bid'ah. Dan contohnya sangat banyak, tidak usah saya sebutkan satu persatu di sini, ya, karena semuanya sudah tahu apa yang biasa dibaca orang setelah salat berjamaah itu. Jawaban yang kedua adalah bahwasanya itu dibaca secara sendiri-sendiri oleh para sahabat Nabi. Jadi selesai Nabi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, maka masing-masing berwirid, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi enggak bersama-sama. Ada yang satunya beristighfar, ada yang satunya bertakbir, ada yang satunya bertasbih. Enggak ada masalah seperti itu, karena yang penting tidak bersama-sama atau tidak berjamaah. Kesalahan yang ke-10, al-murur bil janazah baina yadayil musalli.
melewati orang sholat karena memikul jenazah. Ya. Mereka mengatakan jenazah itu kan disunahkan untuk dicepatkan penguburannya. Ya, maka meskipun ada orang sholat kita lewati saja. Ini termasuk kesalahan. Karena melewati orang yang sholat itu adalah perbuatan yang dosa. Nah, sehingga semestinya orang yang sholat itu kita tunggu dulu. Ya. Atau kita berikan sutroh di depannya dulu. Kalau sudah ada sutroh di depannya, nah baru jenazah lewat, nggak ada masalah. Ini mungkin biasa terjadi pada masjid-masjid besar yang biasanya jemaahnya banyak sehingga ada makmum yang masbuk, ya maka harus menunggu dulu. Tapi kalau di masjid-masjid kecil seperti kita, maka tidak perlu untuk menunggu karena nggak ada yang telat. Tayyib. Kemudian kesalahan yang ke-11, al-murur baina yadayil musalli, melewati di depan orang yang salat, ya, orang yang masih terlambat salatnya melanjutkan salatnya, kita melewatinya itu adalah kesalahan. Akan tapi yang harus kita pahami bahwasanya tempat yang dilarang kita melewatinya itu adalah tempat yaitu 3 hasta di depan orang salat itu. Maka kalau di atas 3 hasta kita boleh lewat. Misalnya ada orang salat di shaf yang ketiga itu. Nah, kita melewati shaf yang pertama ini, tidak ada masalah. Karena kita tidak disebut melewati di depan dia. Yang disebut di depan itu kalau dekat. Kalau jauh itu tidak disebut sebagai depan. Nah, kenapa dibatasi 3 hasta? Karena sesuai sunnah Nabi, bahwasanya sutroh yang diletakkan oleh seseorang yang sholat itu jaraknya adalah 3 hasta dari tempat orang berdiri itu. Kesalahan yang ke-12, tarkul marri baina yadayil musalli, membiarkan orang lewat di depan orang sholat. Ya, kita sholat, orang lewat dibiarkan, itu salah. Nah, saya ingin menyampaikan 5 kaidah dalam masalah ini. Kaidah yang pertama, bahwasanya kalau ada orang yang lewat di depan kita, itu hendaklah kita menolaknya dengan yang paling halus. Ya. Jangan dengan keras, ditapuk itu jangan, ya, tapi paling halus. Kalau bisa dengan isyarat saja dia sudah berhenti, ya sudah cukup. Kaidah yang kedua, kalau dia itu nekat atau ngeyel, nah baru kita keraskan itu. Kaidah yang ketiga, kalau kita mengeraskan dalam menolak itu, kemudian menyebabkan dia mati, ya mungkin dia tergelincir, akhirnya dia mati, maka kita tidak menanggung dosa dan kita tidak membayarkan diatnya dan kita tidak boleh dikisos. Kaidah yang keempat, bahwasanya kalau ada orang yang sudah terlanjur lewat, maka jangan ditarik lagi untuk dikembalikan. Karena dia berarti lewatnya 2 kali. Meskipun sebagian ulama ada yang menariknya, tapi ini salah. Karena berarti apa? Lewatnya 2 kali. Kaidah yang kelima, kita tidak usah berjalan untuk menghalangi orang itu. Kita hanya menghalangi di tempat saja. Kalau kita sudah menghalanginya, dia masih nekat, kita nggak usah maju. Ya, itu salah dia. Kita sudah berusaha, maka sholat kita tidak berkurang pahalanya insya Allah. Adapun yang pahalanya kurang, itu adalah sebagaimana dikatakan Ibnu Mas'ud, kalau ada orang sholat, kemudian dilewati orang, kemudian dia diam saja, maka pahalanya berkurang separuh. Itu masih adalah orang yang membiarkan. Ya. Tapi kalau dia sudah berusaha, tapi nekat lewat, nah ini pahalanya tidak berkurang insya Allah. Kesalahan yang ke-13, as-samar ba'dal isya, ngobrol selepas isya. Nah ini perlu kita perbaiki kondisi kita. Ibnu Khuzaimah mengatakan bahwasanya larangan ngobrol setelah isya, ini menurut beliau tampaknya supaya orang itu tidak terhalangi dari sholat malamnya. Demikian juga menurut Ibnu Bas, itu adalah supaya sholat subuhnya tidak telat. Kalau sholat subuhnya itu menyebabkan jadi keluar dari waktunya, jadi mungkin baru bangun jam 6, maka ngobrol setelah isya ini hukumnya adalah haram, meskipun ngobrolnya itu untuk ilmu. Belajar sampai jam 1 malam misalnya. Habis itu tidur, baru jam 6 bangun. Nah, ini haram hukumnya. Meskipun belajar ilmu agama. Ngobrol itu di masjid atau di rumah sama saja hukumnya. Itu adalah dibenci atau dimakruhkan. Tidak dosa, Pak ya. Dosa itu kalau menyebabkan sholat subuhnya terlewat dari waktunya. Tapi kalau tidak, sholat subuhnya masih berjamaah di masjid, ini hukumnya hanya makruh saja. Atau menyebabkan sholat malamnya jadi keteteran. Yang biasanya bisa sholat malam 11 rakaat, jadi hanya 1 rakaat saja. Nah ini jadi makruh hukumnya. Maka Ibnu Uyainah itu kalau ngobrol setelah selesai sholat isya, maka beliau tutup dengan sholat 2 rakaat. Jadi beliau tidak mau setelah sholat isya itu ngobrol. Pokoknya setelah sholat isya itu sholat sunnah, habis itu tidur. Kalau ada orang yang ngajak ngobrol, maka dia ngobrol, tapi setelah ngobrol kemudian ditutup dengan 2 rakaat. Ya, habis itu kemudian baru tidur. Bahkan Sa'id bin Jubair itu kalau diajak bicara orang, maka nggak mau jawab. Meskipun orang itu satu kontraan dengan dia, temannya dalam satu kontraan, ya, diajak ngobrol, diem aja. Pokoknya ba'da isya saya nggak mau ngomong. Saya ba'da isya itu tidur. Ini Sa'id bin Jubair. Nah, kesalahan yang ke-14, ini kalau ada yang ditanyakan silahkan, tapi waktunya sudah habis ya, sehingga tidak usah banyak-banyak kalau bertanya.
Wallahu a'lam bishawab. Okay. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam isya-nya itu tidak selalu malam, tapi beliau itu ahyanan wa ahyanan. Kadang-kadang dipercepat, kadang-kadang diundurkan, sesuai dengan kondisi makmumnya. Kalau sudah banyak yang di masjid, beliau langsung cepat qomatnya itu. Tapi kalau masih banyak yang masih di rumah, maka ditunggu dulu. Utsman bin Affan juga pernah masuk masjid untuk salat isya, ternyata nggak ada orang. Akhirnya beliau salat sunnah dulu. Setelah selesai salat sunnah, orang-orang berdatangan, baru kemudian diqomati. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika